Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dodong Rahman Munandar MPD dan juga teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya dan juga rekan saya yaitu saya sendiri Asyaullah Aziza dengan NPM 21106310592 dan juga rekan saya Nanda Fatira Duyanti dengan NPM 21106310587 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi kurikulum darurat dan juga kurikulum prototype. Latar belakang dari kurikulum darurat itu sendiri adalah pada masa pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan nomor 715 garis miring P garis miring 2020 tentang pedoman penerapan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat yang diberikan merupakan hasil upaya penurunan kompetensi dasar mengacu pada kurikulum 2013 atau kurikulum nasional pada saat itu. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa perlu terburu-buru dalam mengejar pencapaian kurikulum nasional. Dengan demikian diharapkan siswa dapat memahami materi secara mendalam dan mengembangkannya sebagai landasan ilmu yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu, belakang dari kurikulum prototype atau biasa dikenal dengan kurikulum merdeka, ini berlanjut dari pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau Kurtilas. Pandangan ini mencerminkan arah kebijakan yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan sebelum evaluasi terhadap kurikulum nasional pada tahun 2024. Selain mengembangkan kurikulum menuju kurikulum prototype, Kemendikbudristek juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap paradigma baru dalam pendidikan yang mencakup konsep pembelajaran abad ke-21. Paradigma ini menggarisbawahi pentingnya Indonesia untuk mengkonstruksi pendekatan pendidikan agar tetap relevan di tengah era globalisasi pendidikan yang sedang berlangsung. Lalu rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum darurat, apa saja kendala dalam penerapan kurikulum darurat, bagaimana pemenuhan hak pendidikan dengan adanya kurikulum darurat, apa yang dimaksud dengan kurikulum prototype, bagaimana karakteristik kurikulum prototype, bagaimana landasan hukum dalam kurikulum prototype, bagaimana implementasi kurikulum prototype, dan bagaimana perbedaan antara kurikulum darurat dan juga kurikulum prototype. Lalu di sini tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian kurikulum darurat, kedua dapat mengatasi kendala dalam kurikulum darurat, lalu mengetahui mengenai pemenuhan hak pendidikan dengan adanya kurikulum darurat, mengetahui pengertian kurikulum prototype, mengetahui karakteristik dalam kurikulum prototype, mengetahui landasan hukum dalam kurikulum prototype, mengetahui penerapan kurikulum prototype, dan juga mengetahui perbedaan antara kurikulum darurat dan juga kurikulum prototype. Metode penelitiannya ini memudahkan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang melibatkan analisis bahan pustaka untuk mencari solusi dan mengatasi permasalahan yang timbul dengan menggunakan pendekatan berbasis masalah berdasarkan berbagai sumber perpustakaan seperti buku, artikel, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemenuhan pendidikan melalui kurikulum darurat dan juga kurikulum prototype dengan menggunakan teknik purposive sampling. Di sini kurikulum darurat. Kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional yang berlaku pada saat itu, yaitu Kurtilas. Dalam kurikulum tersebut, terjadi pengurangan pada jumlah kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat lebih fokus pada kompetensi yang esensial dan kompetensi prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran di tingkat berikutnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menganjurkan agar guru melakukan asesmen diagnostik. Asesmen tersebut dilakukan secara rutin di semua tingkat kelas untuk menilai kondisi kognitif dan juga non-kognitif siswa sebagai hasil dari pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan emosional siswa seperti kesejahteraan psikologis dan kondisi emosional sosial siswa, tingkat kepuasan siswa selama belajar dari rumah. Lalu asesmen kognitifnya bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan dan juga pencapaian pembelajaran siswa. Hasil dari asesmen tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai, serta untuk memberikan bantuan remedial atau bahan ajar tambahan kepada siswa yang membutuhkan.
Di sini ada kendala dan juga saran terhadap kurikulum darurat. Kendalanya, motivasi peserta didik cenderung menurun dibanding saat pembelajaran tatap muka. Sehingga, jika pada pembelajaran tatap muka, pendidik dapat memberikan motivasi pagi seperti cerita inspiratif atau senam jari, namun pada pembelajaran daring atau PJJ, hal semacam itu tidak dapat dilakukan. Sarannya, pendidik dapat menyediakan video inspiratif melalui platform seperti Zoom atau Google Meet, sehingga anak-anak termotivasi untuk memulai hari pembelajaran. Namun demikian, metode ini tidak bisa memberikan motivasi secara maksimal seperti yang dapat dilakukan secara langsung. Ini mungkin beberapa kendala dan juga saran dari kurikulum darurat. Lalu di sini pemenuhan hak pendidikan dengan kurikulum darurat. Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hak uh, mencetuskan hak yang wajib diperoleh setiap individu, artinya setiap orang berhak mengikuti pendidikan di Indonesia tanpa diskriminasi. Untuk mencapai tingkat kesetaraan yang diinginkan, penting adanya saling pengertian dan dukungan antar individu. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara belajar siswa di Indonesia dengan rata-rata pembelajaran dilakukan secara daring di rumah. Kurikulum darurat ini tidak hanya dirancang untuk kesehatan dan juga keselamatan siswa, tetapi juga untuk menjamin pembelajaran dapat terlaksana secara maksimal. Di sini ada alurnya, yaitu kondisi darurat pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan pembelajaran sesuai tujuan PJJ, pembelajaran sesuai prinsip PJJ, lalu opsi pelaksanaan pembelajaran oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, opsi ini tetap mengacu pada kurikulum nasional, lalu menggunakan kurikulum darurat, dan juga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Lalu penyederhanaan KI atau kompetensi inti dan juga kompetensi dasar setiap jenjang pada per mata pelajaran. Mungkin itu saja materi terkait kurikulum darurat. Selanjutnya, materi kurikulum prototipe akan disampaikan oleh rekan saya kepada Nanda. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai kurikulum prototipe. Nah, kurikulum prototipe ini adalah suatu kerangka kurikulum yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan dirancang untuk mendukung upaya pemulihan pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, berbasis proyek ini tuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kurikulum prototipe juga merupakan salah satu alternatif kurikulum yang dapat diterapkan oleh satuan pendidikan pada periode tahun 2022 hingga 2024. Nah, pendekatan ini mengikuti arah perkembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum prototipe juga menyediakan opsi tambahan bagi satuan pendidikan dalam upaya memulihkan pembelajaran yang dijadwalkan akan dilaksanakan selama periode tahun 2022 hingga 2024. Next. Next teh. Nah, di sini ada karakteristik kurikulum prototype. Pengembangan karakter, kurikulum 2013 itu sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberikan porsi khusus dalam strukturnya. Kemudian, dalam struktur kurikulum prototype akan digunakan 20-30% jam pelajaran yang digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini tuh penting untuk mengembangkan karakter karena yang pertama memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, yang kedua mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dan berbagai disiplin ilmu, yang ketiga struktur belajar yang fleksibel. Kemudian fokus pada materi esensialnya, yaitu literasi dan numerisasi. Nah, kurikulum prototipe ini berfokus pada materi esensial di setiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu baik pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Kemudian, fleksibilitas, fleksibilitas perencanaan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Nah, kurikulum prototipe ini menetapkan tujuan belajar per fase, yaitu 2-3 tahun, untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum pembelajaran. Next. Nah, di sini ada alur kerangka kurikulum prototipe. Bisa lebih bedain. Nah, kurikulum prototipe ini tuh ditetapkan oleh pemerintah dengan awalnya tuh
tujuan pendidikan nasionalnya apa, kemudian profil pelajar Pancasila, setelah itu standar kompetensi lulusannya, kemudian dari standar kompetensi kelulusannya ini dilihat dari standar isi, standar proses, standar penilaian, standar lainnya. Setelah itu akan masuk ke dalam struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran asesmen. Next. Selanjutnya di sini ada implementasi kurikulum prototype. Nah, dalam penerapannya, kurikulum prototype ini tuh dia memberikan keharusan kepada satuan pendidikan untuk memiliki persiapan yang matang. Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum ini tidak semuanya, hanya sebagian kecil yang mengimplementasikannya, karena ini tuh bersifat pilihan. Memuat 8 standar nasional, profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran yang berorientasi pada proyek. Selain itu, fokus dari profil pelajar Pancasila sendiri adalah siswa yang setidaknya mempunyai 6 karakter utama. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Setelah itu, kurikulum prototipe ini bertumpu pada pembelajaran berbasis proyek dengan titik tolaknya adalah profil pelajar Pancasila. Harapannya menghasilkan output dan outcome yang diharapkan sebagaimana diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Next. Kemudian di sini ada penataan ulang kurikulum. Nah, selama pandemi yang terus berlangsung kemarin menjadi krusial untuk melakukan restrukturisasi kurikulum pendidikan kita guna menghormati hak-hak kebebasan setiap siswa dan guru, yang juga menghadapi beban psikologis yang berat dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Penyusunan arahan kurikulum harus dimulai dengan fokus pada tujuan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik, tidak hanya pada prestasi kognitif seperti yang bisa terjadi, serta pelaksanaan dan evaluasi pembelajarannya juga. Next. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan saya sampaikan. Penerapan kurikulum darurat merupakan solusi tengah dalam menjamin terpenuhnya pendidikan warga negara Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 saat itu. Kurikulum ini dirancang untuk mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan siswa. Lalu, kurikulum prototype adalah sebuah kerangka kurikulum yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan berbasis proyek, dirancang untuk mendukung pemulihan pembelajaran dan mengintegrasikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini merupakan opsi tambahan bagi satuan pendidikan dalam menghadapi tantangan pembelajaran pada tahun 2022 sampai 2024. Oke, selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan untuk menyalakan fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, di sini udah ada banyak ya. Yang pertama ada Adinda, kepada Adinda dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Ibu bagaimana sih penggunaan teknologi dan inovasi itu dalam mendukung kurikulum darurat atau prototipe ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anida. Selanjutnya ada Riri, kepada Riri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Riri Hoeria dari kelompok 4, izin bertanya, apa saja yang menjadi karakteristik utama kurikulum prototype? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Riri. Selanjutnya ada Reja, kepada Reja dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Reza Maulana, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya, apa aja sih dampak negatif dari kedua kurikulum tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Firda, kepada Firda dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Firda Nur Latifah dari perwakilan kelompok 5, izin bertanya. Dari perbedaan yang telah dijelaskan tadi itu, menurut kelompok Anda, mana perbedaan mendasar antara kurikulum darurat dan kurikulum prototype? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Siti Nurhadijah. Kepada Siti Nurhadijah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Siti Nurhadijah, perwakilan dari kelompok 13. Izin bertanya, bagaimana cara mengukur efektivitas kurikulum darurat dalam mencapai tujuannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Amanda. Kepada Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Amanda Mutiara Putri, perwakilan dari kelompok 12. Izin bertanya, menurut kelompok 3, apakah ada tantangan khusus dalam proses penataan ulang kurikulum ini? Jika ada, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Aufa. Kepada Aufa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aufa dari kelompok 6. Izin bertanya. Sebentar. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang biasanya diambil untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum darurat dan prototipe? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Anissa Nur Khairi. Baik, terima kasih. Saya Anissa Nurkhaira dari perwakilan kelompok 8. Izin bertanya, sebutkan salah satu studi kasus yang ada di Indonesia menggambarkan keberhasilan implementasi kurikulum prototipe dalam mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Vanessa. Kepada Vanessa dipersilakan. Baik, izin masuk. Saya Vanessa Rahmawati Julistiwa, perwakilan dari kelompok 11. Izin bertanya, apakah di Indonesia ini kurikulum darurat dan prototipe itu pernah digunakan pada kejadian apa saja sih kalau boleh tahu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Anissa Dia Prameswari. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Anissa Dia Prameswari, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Apa tujuan utama dari penerapan kurikulum darurat dan kurikulum prototipe? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Devina. Kepada Devina dipersilakan. Ya, izin masuk. Saya Devina Dewi Darmawanti dari perwakilan kelompok 2. Sebelumnya izin bertanya, apa sih apa dampak positif dari kurikulum darurat dan kurikulum prototipe itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Putri Arya. Kepada Putri Arya dipersilakan. Ya, izin masuk. Saya Putri Arya Nabila, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya, apakah ada upaya untuk menyesuaikan kurikulum prototipe dengan pendidikan yang sedang berlangsung pada saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ada Meliza Gupi. Kepada Meliza Gupi dipersilakan. Baik, izin masuk. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya. Apa yang menjadi dorongan utama untuk mengusulkan kurikulum prototipe di bidang pendidikan saat ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Karena yang bertanya sudah cukup ya. Di sini kami dari kelompok 3 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu 2 menit. Terima kasih.
Baik, mungkin cukup ya untuk diskusi dari kelompok 3. Di sini mungkin dari Nanda dulu akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kepada Nanda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Devina Dewi Dermawanti dari kelompok 2 dengan pertanyaan, apa dampak positif dari kurikulum darurat dan kurikulum prototype? Nah, dampak positif dari kurikulum darurat dan kurikulum prototype ini meliputi adaptasi cepat terhadap kondisi darurat seperti yang pandemi atau pandemi COVID, kemudian fokus pada kompetensi esensial dan kemampuan untuk menyesuaikan materi pembelajaran yang mendukung kebutuhan pendidikan yang spesifik dan mendesak. Dari sini, dampak positif kurikulum darurat itu menjalani pembelajaran yang baik di tengah kondisi COVID yang tadi. Kemudian yang dirasakan oleh siswanya yaitu perubahan pada pembelajarannya. Setelah itu, dalam kurikulum ini, siswa diberi kesempatan juga untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajarnya. Dan hal ini tuh bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa kompetensi dan karakter yang baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan Devina. Selanjutnya, pertanyaan Anissa Dia Prameswari dari kelompok 1 dengan pertanyaan, apa tujuan utama dari penerapan kurikulum darurat dan kurikulum prototype? Tujuan kurikulum darurat ini untuk dapat melakukan pembelajaran dengan maksimal dengan penyederhanaan kurikulum di tengah kondisi pandemi. Proses pembelajaran di kurikulum ini menunjukkan untuk mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan kontekstual, sehingga pembelajarannya itu semakin bermanfaat dan bermakna bagi siswa, bukan hanya sekedar menghafal materi saja. Sementara itu, untuk kurikulum prototype ini, dia bertujuan untuk menguji dan mengembangkan metode serta pendekatan baru dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar yang dapat diadaptasi ke kurikulum reguler di masa depan nanti. Sekian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Firda Nurlatifa dari kelompok 5. Pertanyaannya, dari perbedaan yang sudah dijelaskan menurut kelompok kami, itu mana perbedaan mendasar antara kurikulum darurat dan juga kurikulum prototype? Jawabannya, perbedaan mendasar dari kurikulum darurat ada kurikulum darurat itu adalah bentuk awal dari kurikulum merdeka. Maka pengembangan kurikulum merdeka ini sesuai dengan prinsip dengan penyederhanaan materi esensial dalam kurikulum darurat. Dengan demikian, keberhasilan dari kurikulum darurat adalah keberhasilan dari kurikulum merdeka. Mungkin itu saja sih perbedaan mendasar dari kurikulum darurat dan juga kurikulum prototype. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kesalahan dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.